ini materi di bab yang sama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor Derow, ya, temperatur Derow dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sinyal tersebut ya ditransmisikan dari transmitter ya, kemudian diterima di penerima ya. Nah, ini kita akan menghitung istilahnya link power budgetnya gitu ya. Jadi dengan kondisi ada redaman di jalan gitu ya. Nah, ini nanti di sini kualitasnya seperti apa gitu ya. Jadi kita sebut ini kita sekarang mau membahas tentang yang redaman lintasan ya, di udara bebas ketika sinyal itu dipancarkan dari antena pemancar kemudian sampai di antena penerima ya. Nah, jadi free space link atau lintasan udara bebas ya. Ini adalah saluran radio. Nah, ini ya. Jadi diasumsikan tidak ada penghalang antara antena pemancar atau antena penerima atau istilahnya line of sight ya. Jadi saling memandang antena pemancar dan antena penerima ya. Ini biasanya di atas 30 MHz. Nah, daya yang dipancarkan itu yang kemudian nanti dikuatkan oleh antena, kan ada gain antena pemancar. Nah, ini sepanjang lintasan akan mengalami redaman. Jadi makin jauh dari sumber, dari pemancarnya, maka redamannya akan semakin besar. Ya, karena itu fungsi dari jarak. Ya. Nah, bagian penerima sensitivitas seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi seberapa besar daya atau tegangan terkecil yang masih bisa diterima oleh penerima ya, itu sensitivitas ya. Jadi daya minimum yang masih dapat diterima setelah nanti dikuatkan terlebih dahulu oleh antena penerimanya. Ya. Setiap ini ada ya, ada sensitivitasnya berapa. Nah, kan kita lihat jika pemancar itu menggunakan antena isotropis ya, ini antena teoritis di mana daya itu diradiasikan secara seragam ke segala arah ya. Makanya di sini digambarkannya seperti bola gitu ya. Jadi dan jari-jari yang sama kan. Jadi kemana-mana ini di semua titik di permukaan bola ini akan mendapatkan besar daya yang sama. Itu disebut sebagai antena isotropis. Nah, daya total yang dipancarkan ya kita sebut sebagai PT-nya. Nah, kemudian gain antena isotropis karena dia itu sama ke segala arah, maka gainnya besar rapatnya, besar rapat flux. Jadi daya pancarnya dibagi dengan ini 4πd ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah kuadrat jarak. Makanya nanti yang diterima di sini makin jauh ini D-nya makin besar, maka dia akan makin kecil ya. Jadi 4πd kuadrat ini adalah luas permukaan bola dengan radius D ini ya.
Nah, eh, nih ya. Nah, pada sisi penerima, ini antena penerima akan menerima daya, gitu ya. Jadi kalau kita tempatkan penerimanya di situ di permukaan bola, ya. Nah, jadi antena penerima itu akan menerima daya dari pemancar sesuai dengan luas bukaan efektif dari antena, gitu ya. Jadi antena kan punya luas ya, punya luas bukaan. Nah, kalau luas fisiknya ada, nah ini disebut sebagai luas bukaan efektif. Jadi luas dari antena tersebut di mana dia bisa menangkap gelombang yang dipancarkan oleh pemancar, gitu ya. Kita sebut sebagai antena A efektif. Ini karena luas, ini nanti satuan-satuan luas, ya. Nah, itu luas bukaan efektif ini tergantung dari luas bukaan fisik antena, ya. Jadi kalau luas bukaan fisiknya kan A, ya. Nah, luas bukaan efektif ini adalah A dikali ini. Eta ini biasanya menunjukkan efisiensi bukannya seberapa efisien, ya. Nah, biasanya ini efisiensi ini bernilai 40% sampai 90%, tergantung dari tipe antenanya, ya. Nah, jadi besar gain antena penerima, ya, besar gain antena penerima ini bisa dihitung dari sini, ya. Jadi besar gainnya itu tergantung dari tadi luas efektifnya, ya, dan juga tentunya frekuensi yang digunakan, ya. Jadi 4pi dikali luas efektif antena, ya, dibagi lambda kuadrat. Nah, lambda itu panjang gelombang dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar. Jadi nah, nah, hubungannya ini. Jadi nanti tergantung frekuensinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan lambda, ya. Lambda itu C per F, ya. Jadi kalau ini kita masukkan di sini C per F, ini kan berarti C kuadrat, F-nya di sini kan, F kuadrat, ya. Nah, berarti kita bisa lihat sini gain dari antena itu berbanding lurus, ya, dengan frekuensi kuadrat. Nah, jadi kita bisa menghitung ini luas bukan efek. Jadi kalau kita tahu ininya, gainnya, jadi kita bisa balikan. Luas bukan itu adalah ini, ya. Daya sinyal yang diterima luas kuadrat. Nah, ini nanti dikalikan dengan ini. Antena efektif kan luas satuannya, ya. Berarti ini satuannya jadi daya. Kan yang flux itu daya per satuan luas. Nah, ini dikalikan luas efektif dari antena penerima, maka ini jadinya adalah daya yang diterima, ya. Nah, ini tadi ini sudah kita dapat di ini, ya. Jadi antena efektifnya kita ambil dari sini, kemudian fluxnya kita ambil dari yang tadi di depan, ya. Nah, ini fluxnya kan PT GT per 4pi D kuadrat. Kemudian ininya adalah nih GR, ya. Sehingga ini PT GT kan tadi 4pi D kuadrat, ya. Nah, kemudian antena ya luas bukan efektif antenanya adalah ini GR lambda kuadrat ke sini bagi 4pi, ya. Gitu. Jadi kan tadi 4pi jadi kuadrat kan, D-nya D kuadrat dari yang flux tadi, ini lambdanya lambda kuadrat dari yang
efektif. Jadi dapat ini. Nah, ini yang disebut sebagai Friese transmission formula, yaitu dia hubungan dari ini ya. Jadi berapa besar daya yang diterima ya. Ini jika daya yang dipancarkan adalah ini PT, kemudian di sini ada GT, GR ya. Nah, ini kalau GT, GR di sini berarti ini nanti dia ini. Nah, ini ya. Jadi kalau ini tadi belum sempat saya ini kan. Nah, ini kan kalau yang ini tadi dia isotropis ya. Isotropis itu GT-nya kan sama dengan 1. Makanya ini PT per 4 pi di kuadrat ya. GT-nya nggak ada nih, karena GT-nya sama dengan 1. Tapi kalau kita menggunakan antena direksional yang bisa kita gunakan ya, jadi antena direksional itu dia daya yang diradiasikan tidak seperti antena isotropis yang sama ke segala arah, tapi dia hanya dominan ke satu arah, makanya namanya direksional, sehingga pada arah itu nanti ditentukan oleh gennya, jadi gennya tidak sama dengan 1, sehingga di sini muncul ada ini GT. Kalau tadi yang isotropis GT-nya sama dengan 1, nggak ada ya. Nah, jadi yang kita bicarakan ini di sini ini adalah antena direksional ya, jadi ada GT-nya, ada GR-nya ya. Nah, ini Friese transmission formula. Nah, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ininya untuk dari satuan daya ke ini daya dalam dB ya, dB watt atau dBm. Ya. Jadi ini caranya seperti ini. Ini sudah pernah diberikan ya. Jadi kok ini 1 watt, nah ini berarti 0 dB watt atau 30 dBm. Jadi kalau miliwatt disebutnya cuma dBm ya. Jadi kalau kalian suka lihat ada apa daya dalam dBm, nah itu maksudnya dB miliwatt. Jadi dia membandingkannya terhadap 1 miliwatt ya. Nah ini jadi ini sama kan, sama-sama dia 1 watt, tapi kalau dalam dB watt jadi 0, kalau dalam dBm jadi 30 dBm. Jadi 0 dB watt itu sama dengan 30 dBm ya. Karena kan ini watt ke mili kan, ke miliwatt 1000 ya ini. Nah, sekarang kita lihat yang disebut dengan EIRP. Jadi EIRP itu Effective Isotropic Radiated Power. Ini adalah perkalian daya pemancar tadi yang PT ya, dan penguatan antena dalam arah yang diberikan ya, relatif terhadap antena isotropik dari pemancar radio. Makanya namanya di sini efek isotropik radiated power. Jadi ini dibandingkan terhadap antena isotropik ya. Jadi EIRP ini sama dengan PT dikali GT ya. Nah, kalau dalam dB watt, kalau dalam dB watt semua dilogkan ya. Jadi EIRP itu 10 log ini kan, 10 log PT GT atau 10 log PT ditambah 10 log GT ya. Nah, ini sering dituliskan ini ya. PT gitu ya. Ini plus GT gitu ya, dalam dB watt. Nah, GT-nya dalam dBi karena ini dibandingkan terhadap antena isotropik. Jadi perhatikan kalau ini satuan watt, yang ini hanya perbandingan ya, karena dia penguatan. Nah, jadi perkalian dalam angka absolut itu jadi angka yang biasa, 1000 kali, 100 kali gitu ya. Yang ini angka absolut. Nah, yang ini ya. Nah, perkalian dalam angka absolut itu menjadi penjumlahan dalam logaritmik ya. Dan pembagian dalam angka absolut akan menjadi pengurangan dalam logaritmik. Terus perhatikan. Jadi biasanya
Kalau daya ini ya, daya itu sama gain pasti dia sama-sama positif. Tapi begitu ada redaman ya, yang bersifat mengurangi, nah itu pasti dikasihnya tanda negatif ya. Nah, sekarang kita hitung free space loss-nya. Jadi ininya redaman lintasan ya. Ini kita sebut sebagai LP ya. Ini redaman lintasan ya, head loss gitu ya. Nah, ini adalah 4 pi d per lambda kuadrat ya. Jadi kita lihat ini redaman lintasan itu, kalau kita lihat di sini, ini lambda itu sama ya tadi C per F kan, berarti F-nya di atas ya, C per F. Artinya apa? Artinya redaman lintasan ini akan berbanding ini ya, jadi proporsional terhadap jarak ya, jarak kuadrat ya, dan juga terhadap frekuensi kuadrat. Artinya makin besar jaraknya, makin besar frekuensinya, maka lintasannya, redaman lintasannya akan semakin tinggi gitu, ya. Nah, kalau kita ini kan dalam tadi ya, dalam angka absolut. Kalau dalam dB maka LP ini kan berarti 20 log ya, 4. Kenapa 20? Ini kan tadinya 10 kan, 10 log 4 PD per lambda. Tapi ini ada kuadrat kan, kuadratnya dikedepankan jadi 20 log 4 PD per lambda ya. Atau tadi ini F-nya ke sini, ini ada C, berarti dia 20 log 4 pi D per C ya. D-nya dikeluarkan. Jadi ini bisa dihitung kan, 4 pi per C, C-nya 3 kali 10⁸ ditambah ya. Ditambah ini 20 log D ditambah 20 log F ya. Kalau kita hitung ini hasilnya ya, kalau ini D-nya dalam meter dan F-nya dalam hertz. Tapi biasanya kita kan pakainya ini ya, kilometer ya. Mungkin jarak antara pemancar ke penerima cuma meter-meter gitu ya, di kalau perhitungan lintasan. Ini dalam kilometer, ini dalam megahertz. Jadi ini sudah dikonversikan ya. Kalau dalam jadi kalau ininya nanti di kilometer gitu ya. Jadi 60 kilometer langsung masuk 60 di sini. 100 megahertz langsung 100 di sini. Kalau pakai yang ini berarti 60 kilometer harus 60 kali 10 pangkat 3 gitu kan. 100 megahertz berarti harus 100 kali 10 pangkat 6. Kalau yang ini udah langsung masuk angka ini. Ini pakai yang ini. Nah, biasanya kita pakai yang ini. Di 32,4 tambah 20 log D tambah 20 log F. Jadi kita lihat lagi di sini lintasan itu ya, redaman lintasan ini tuh berbanding ini proporsional terhadap jarak dan frekuensi yang digunakan. Nah, ini tadi daya yang diterima ya. Dan kita ngitung ini tadi yang persamaan Friis tadi mana. Nah, ini ya. Nih. Ini daya yang diterima kan PT, GT, GR. Nah, ini lihat lambda per 4 PD kuadrat. Sekarang kita lihat redaman lintasannya. Nih, 4 PD per lambda kuadrat ya. Berarti nah, ini berarti ini adalah 1 per LP kan, yang ini nih 1 per LP ya. Makanya kita tuliskan gini. Nah, ini ya. Jadi ini daya yang diterima itu adalah daya yang dipancarkan dikalikan gain ininya, gain pemancar, gain antena pemancar dikali gain antena penerima dibagi dengan redaman lintasan. Jadi kita lihat ini ya. Jadi kalau yang ini semuanya di atas ya, ini kan yang ini ya dijumlahkan gitu kan, saling menguatkan. Kalau ini redaman jadi terus di bawah. Sehingga dalam logaritmik ditulisnya ini 10 log PT GT ya. Ini adalah tadi ya. 10 log PT GT itu. Nah, ini EIRP-nya ya. Plus 10 log ini GR minus 10 log
LP-nya ya. Nah, jadi ini persamaan ini ya, ini adalah merupakan kondisi ideal di mana redaman, jadi yang diperhitungkan hanya redaman ini free space loss aja gitu ya. Nah, redaman di luar itu misalkan ada kan banyak gitu ketika gelombang itu ada di udara ya, maka sebetulnya banyak yang mempengaruhi seperti redaman atmosfer, kemudian redaman juga ada di antena pemancar penerima ya, dan lain-lain. Nah, itu di sini tidak diperhitungkan ya. Misalnya nanti ada kan kalau kena gedung ya, jadi ada pantulan, nanti ada di apa? Ada penghamburan di situ, ada pembelokan dan lain-lain. Nah, itu tidak diperhitungkan. Ini hanya diperhitungkan free space loss-nya gitu ya. Jadi kondisi ideal. Nah, pada kondisi praktis, nah ini harus ditambahkan redaman yang mengakomodir seluruh redaman yang ada di sepanjang lintasan, ya. Sehingga PR-nya itu menjadi ini ERP-nya 10 loh ini. Nah, ini yang tadi redaman lintasan. Nah, ini kita mengakomodir redaman-redaman yang lain. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai sistem margin. Artinya kita harus ngasih apa ya? Ngasih itu cadangan untuk mengantisipasi ya, untuk mengantisipasi adanya redaman-redaman lain gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau ada, kan ini kondisi ideal ya, kondisi praktisnya ini ada redaman lain, nah kita masih tetap mendapatkan kinerja yang bisa diterima gitu ya. Jadi ini harus dimasukkan ketika merancang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita merancangnya ini nggak diperhitungkan gitu ya, sehingga kita dapat nanti kita lihat ada S2N ya. S2N-nya dapat 30 dB. Jadi artinya daya yang daya sinyalnya itu 1000 kali daya draw-nya gitu ya. Tapi kita tidak memperhitungkan ini. Nah, nanti kalau misalkan jadi semua itu ini kan nanti perancangan ya. Jadi nanti kita akan nanti implikasinya ke semua ke sistem. Gitu. Nah, ketika sistem itu nanti ada redaman lain selain itu, nah dia bisa jadi turun jauh dari 30 dB yang tadi ya. Sehingga kita misalkan kita ngasih cadangan nih untuk yang ini 10 dB misalkan. Jadi kita harus merancang yang tadinya 30 dB ya, kita merancang sistem untuk S2N 40 dB gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti turun dari 30 dB itu turun misalkan 8 dB, nah ini masih memenuhi karena kita masih kita tadi merancangnya di 40 dB. Kalau ini ada turun 8 dB kan jadi 32 ya. 32 kan masih bisa diterima. Jadi kalau merancangnya 30 dB ketika turun 8 jadi tinggal 22. Nah, itu udah di bawah di bawah standar yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, ini jadi untuk sistem marginnya. Analoginya seperti inilah gitu ya. Jadi misalkan kalian mau mengajukan ini uang saku ke orang tua gitu ya. Nah, udah dihitung semuanya, misalkan kalian yang standar banget gitu ya, dasar banget, oh butuh saya 800.000 per bulan. Nah, kalau kalian ngajukan 800.000 pas ya, nah nanti ketika ada hal lain yang harus dipenuhi, misalkan tahu-tahu harus mengumpulkan uang untuk apa gitu, atau harus fotokopi apa, nah itu kalian tidak perhitungkan di ketika ngitung budgetnya gitu ya, sehingga nanti ketika kalian butuh sesuatu yang di luar biasanya, jadi tidak bisa terpenuhi kan. Jadi kalau 800 itu pas-pasan, nah kalian ngajukannya 1 juta misalkan, jadi punya 200 untuk cadangan. Jadi kalau misalkan
oh ternyata harus mengumpulkan untuk apa gitu, kegiatan apa 50.000, masih ada cadangannya, jadi masih yang standarnya itu ya, itu masih bisa terpenuhi. Jadi analoginya seperti itu. Nah, sekarang ini coba ada soal. Jadi ini daya yang diradiasikan oleh suatu pemancar ya. Nah, ini saya selalu bikinnya kan soal cerita istilahnya. Artinya soal cerita ini memerlukan daya nalar kalian ya, untuk menerjemahkan. Jadi kalian harus memahami kasusnya, kemudian diterjemahkan ke itu, ke rumus-rumus yang sudah diberikan, gitu ya. Kalau salah menerjemahkan nanti salah pakai rumusnya, gitu ya. Jadi eh, walaupun tahu rumusnya, kalau kalian tidak bisa menerjemahkan ini soal ini secara benar, nanti jadi salah juga, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat daya yang diradiasikan oleh pemancar itu 10 volt. Ya. Nah, antena pemancar itu punya penguatan 5 kali. Sedangkan antena penerima 3 kali. Ya. Nah, jika free space loss dari lintasan tersebut menyebabkan sinyal teredam sebesar 25 kali, ya. Nah, tentukan daya yang diterima. Nah, pertama kalian gunakan angka absolut, jadi belum dB. Yang kedua gunakan perhitungan dengan logaritma. Ya, coba ya. Recording stopped.
Yang A betul, Razan. Yang B kenapa jadi 10 loh 6? Salah ya, Mbak. Ntar dicari. Jadi semuanya dalam DB. Caranya udah benar. 10 loh. Caranya udah benar. Yang 10 loh 10 kali 5 atau 10 loh 10 tambah 10 loh 5 gitu kan. Tambah 10 loh 3 minus 10 loh 25. Benar. Tapi kenapa hasilnya jadi salah? Nah, 10 loh 10 loh 50, kenapa jadi loh 50 pangkat 10? Oh, 10 Salahnya di mulai depannya, dari situ. 10 di depannya dinaikin ke atas jadi pangkat nggak sih? Itu 10 dikali log 10 dari 50 gitu. Yang kurangnya Bu, kurang log, Mana ya salahnya di sebelah mana? kurang log 25 pangkat 10 Bu. Dikurangi loh 20 pangkat 10. Itu udah benar. Loh. Jadi di angkanya pula Bu. Minnya jadi di angkanya, harusnya nggak usah. Terus kenapa ini jadi kembali lagi ke loh? Jadi nggak bisa dibandingkan kan, namanya sama kan nilainya sama yang atas. Kalau nilainya beda berarti salah. Dalam watt berapa coba itu? 10 loh 6 itu dalam watt berapa? Jadi berapa? Kok panjang banget gitu maksudnya? Tinggal langsung masukkan ke kalkulator yang dari situ 10 loh yang baris kedua itu langsung masukin kalkulator. Harus dalam watt ya, dalam watt. Nah, itu kalau 10 loh 6 itu dalam apa satuannya? Apa rajaan satuannya jadinya? Beres sih. 10 log 6 Satuannya apa? harusnya watt. Tapi Ya, enggak dalam sama. watt itu satuannya dalam tuh, kan jadi bingung kan satuannya apa itu? Kan yang diminta dalam watt biar bisa dibandingkan dengan yang pertama. Kalau nulis itu yang 10 loh ini, itu satuannya apa dayanya jadinya? Itu kan semua dalam loh kan? Kalau dalam loh satuannya jadi apa daya? DB. dB apa? DBW. Kan daya. Kalau dB mah cuma gain dB atau DBW. dB, W. dB watt kan? Ya. Jadi itu belum selesai. Itu udah benar. Udah saya hitung benar, tapi belum selesai. Jadi berapa watt itu? Jadi Diubah, 10 10 log 6 itu berapa dB? Berapa dB watt? Kemudian 7,7 dijadikan dB ke bukan. dalam watt. Ya. Sama enggak dengan yang A-nya?
Heru salah nih. Yang Rajan udah bener, hanya nggak selesai ini, belum selesai yang B nih. Dan kamu jalannya panjang banget. Jadi bingung belak akhirnya. Itu masih dalam dB watt, itu 10 loh 6 tuh berapa dB watt. Nah, baru nanti dihitung. Kan ditanya memang gunakan perhitungan yang logaritmik kan. Nah, jadi pakai yang loh-loh gitu. Tapi kemudian dijadikan lagi ke watt ujungnya biar kelihatan sama nggak hasilnya dengan yang A. Yang A kan ada dalam watt. Kalau daya yang dari watt diubah ke dB watt tuh di loh Ya kan tadi 10 ya? udah 10 udah loh. di Hah? Jadi iya apa di 10 loh terus dayanya itu kan berarti dibalik kan kalau nyari Iya. dayanya. Jadi makanya hitung hitung dulu ini berapa dB watt. 10 6 itu berapa dB watt? Jadi yang B itu yang ditanya dB watt gitu ya, dalam logaritmiknya. Nanti terus kita balikan lagi ke watt, sama enggak dengan yang ke satu, yang ke A. Berapa? 10/6 berapa dB watt? 7,78. Hah? 7? 7,78. 7,78. Coba sekarang 7,78 dB watt itu berapa watt? Gimana caranya? Nah, itu kan. Tinggal dibalikkan. Rasanya sebelumnya juga udah pernah saya kasihkan ya, perhitungan itu. Jadi kalau loh A sama dengan B, kan? Nah, yang dicari A-nya kan sekarang. A-nya berapa? Guma sama dengan Razan. Coba itu 7,78 itu jadikan watt. Izin bertanya, Bu. Ya. Mencari wattnya itu yang dari rumus bagi 1 watt itu ya? Yang mana yang ini? Ini kan tinggal proses sebaliknya. Kalian kan udah belajar logaritmik kan? Kalau loh A sama dengan B, ya. Loh A sama dengan B. Nah, kalau kita cari A sama dengan berapa?
loh A sama dengan B. B sama dengan, ayo itu pelajaran matematika awal itu. Kalau loh A sama dengan B, B sama dengan? Itu lohnya bilangan dasar 10 ya. Pangkat 10 pangkat A. Tunggu. Sorry, kok ini jadi B. iya, A A sama nih. Harusnya dengan, 10 A pangkat sama B. dengan, 10 pangkat B. 10 10 pangkat B. pangkat B, Bu. iya, jadi Gini, Bu. ini. Berarti A sama dengan 10 pangkat B, itu kan? Nah itu, jadi kalian kan udah punya B-nya. Tapi kan di sini ada 10-nya. Berarti nilai yang tadi Nih, 10 pangkat. jadi kalau di sini kan tadi soalnya gini. Nih kan, nah 10 loh A sama dengan B, itu kan. Nah, berarti A-nya sama dengan? A-nya sama dengan? 10 pangkat B dibagi 10. Nah, gitu. Iya. Oh, betul. Ya, Oke, ada jadi pengaruh. kita membuktikan jadi sama kan? Yang A sama yang B itu sama 6 watt. Tanya yang B itu diminta dalam logaritmik, jadi 7,77 watt, dB watt. Nah, itu kita balikin lagi, ternyata itu sama dengan 6 watt. Jadi hasilnya A dan B itu sama gitu ya. Kalian harus bisa bolak-balik itunya dari watt ke dB watt atau ke dB miliwatt dan sebaliknya ya. Oke, tadi Ranzan. Rang. Nanti kita lanjut dulu ya. Sedikit lagi. Recording in progress. Sekarang kita bahas ini carrier to noise ratio ya. Jadi carrier to noise ratio, carrier itu pembawa ya. Nah, ini didefinisikan sebagai rasio daya daya pembawa ya terhadap daya deraunya yang tersedia. Nah, ini keduanya diukur di input penerima ya, bukan di outputnya. Nah, daya carrier itu sama dengan daya sinyal yang diterima kan, PR. Kemudian daya deraunya, ini daya derau pada di input penerima itu adalah ini PN, KTS, BN. Jadi K-nya udah ya konstanta Boltzmann, T-nya temperatur derau sistem. Nah, ininya BN-nya itu bandwidth derau. Ya.
Tunggu, saudara. Nah, jadi CNR itu carry to noise ratio itu adalah PR per KTSBN. Ya. Nah, ini carry to noise ratio ini sering disebut sebagai pradeteksi. Jadi kan kalau di ujung dia SNR-nya to noise ratio itu di ujung setelah ini diproses gitu. Kalau di input penerimanya itu kita sebut carrier to noise ratio. Jadi ini sama dengan yang tadi pradeteksi yang sebelumnya dibahas. Ya. Juga ada soal, kita balik ke soal yang ini dulu. So, yang ini aja kerjaan dulu. Recording stopped.
Oke, sudah ada yang masuk. Play. Duh, berat. Gelap ini. Udah ngapain? Kita lihat soalnya. Satelit geostasioner terletak pada jarak masuk-masuk belakangan, akan saya ini udah mau selesai jam juga. Terletak pada jarak 40.000 km dari stasiun bumi. Ya. Nah, satelit ini satelit bekerja pada frekuensi 4 GHz dan memancarkan daya 10 watt. Ya, melalui antena dengan gain 20 dB. Kita asumsikan area bukan efektif antena penerima itu 10 meter persegi. Nah, coba hitung daya sinyal yang diterima dengan mengabaikan redaman selain free space loss gitu ya. Jadi kita pakai yang itu. Ini. Nah, pakai yang ini kan. Nih. Yang ini. Jadi mengabaikan selain, jadi ini diabaikan dulu. Pakai yang ini. Ya. Nah, itu kalau dari ininya ya. PT-nya ada kan. Jadi harus punya PT, GT, GR, dan LP. Ini harus ada kan. Nah, PT-nya sudah diketahui, GT dan GR, LP-nya dapat dari sini kan. Ya. Nih, GT sama GR sama ini ya, GT, GR. Ini tuh, berlaku juga untuk antena pemancar. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat PR-nya berapa gitu kan? Kan dilihat dari sini nih. Nih. Ini ya. PR, PT, GT, GR. Nah, LP-nya masukkan. LP-nya adalah ini kan 4PD kuadrat per lambda kuadrat. Artinya di sini 4 PD kuadrat di sini, lambda kuadratnya di atas, lambda kuadrat berarti C kuadrat per F kuadrat, kan? Ya. Jadi di sini PT GTGR per 4 PD kuadrat dikali C kuadrat per F kuadrat. Ya. Nah, GR-nya ini sama dengan GT, kan? Ya. Coba lihat. Nah, dicari dulu. GR itu kan 4 pi A efektif per lambda kuadrat. Ya. Ini. Masih salah nih. Ngerti. 14, bukan ya.
Coba Heru. Hmm. Apa sih nggak ngerti sih. Ikutin aja itunya ya. Jadi kalian cari dulu GR-nya. GR-nya itu 4pi kali A efektif per lambda kuadrat kan. Lambda kuadratnya itu C kuadrat per F kuadrat. Jadi 4pi A efektif dikali F kuadrat per C kuadrat. Nah, dapat kan ini GR-nya ya. Di situ GT-nya, oh GT-nya beda ya. Jadi GT-nya 20 dB ya. GT-nya 20 dB berarti PR-nya itu kan tadi, PT-nya udah dapat, PT-nya 10 watt, GT-nya 20 dB itu berapa kali gitu kan. Itu 20 dB kalau mau pakai yang absolut berarti harus dijadikan berapa kali. GR-nya dapat dari yang tadi. Kemudian ada C kuadratnya udah punya 4pi D. Nah, D itu jaraknya 40.000 kan. Karena ini yang absolut ya dijadikan jadi 40.000 aja. Jadi D-nya 40.000 itu kan berarti itu 4 kali 10 pangkat 7 kan. 4 kali 10 pangkat 7, 4pi kali 4 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan gitu. Terus F-nya juga udah tahu. Nah, itu aja cari. Nanti dapat dalam watt kan. Nah, baru dijadikan dB watt gitu. Ini Adli ini ngasih apa sih? GR-nya berapa jadi GR? Kalau saya GR-nya 1396,26. Apa itu dalam apa? Ini kan 4pi, GR itu 4pi. A efektifnya 10. Ya. Terus dibagi lambda C kuadrat. Lambda kuadrat 3 kali C-nya 3 kali 10⁸, F-nya F-nya itu 3 10⁹. Kenapa 1? Frekuensinya 4 giga kan? Kamu kalau tulisnya 1 giga jadinya. Oh iya, Bu. Nah, makanya sih jadi bingung yang mana ini teh. Ya. Hati itu. Ya, caranya udah benar tapi itu yang mana ini? Oh, kamu 1 giga. Harusnya 4 giga. Oke ya, coba ikuti aja terus ininya nanti bisa dicari gitu ya. Kemudian ditanya yang kedua nih, jika penerima stasiun bumi dari satelit itu mempunyai temperatur 270 Kelvin ya, bandwidth-nya 36, nah hitung CNR-nya. Jadi TS-nya 70 Kelvin, BN-nya 36 MHz ya. Tinggal pakai yang rumus tadi yang ini.
CNR, PR per KTSBN. Ya. Maknya tahu, TS-nya diketahui, BN-nya diketahui. Dapat. Ya, itu juga dalam DB. Ya. Coba di ini. Waktunya sudah habis ya. Jadi kalau kalian benar nih, nanti PR-nya itu dapat sekitar min 123 dB watt PR-nya. Min 123 dB watt. Kemudian CNR-nya 11,55 dB. Coba aja di ini kan ya. Oke. Materinya sudah habis sampai situ ya. Nah, minggu depan itu kan masih pertemuan ke-15 ya. Ya, saya tawarkan seperti yang sebelumnya, apakah suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oh, tapi kenapa ini silang nih? Jadi, apakah minggu depan itu mau dijadikan UAS pertama, gitu ya? Jadi UASnya 2 kali, nanti dipilih yang paling besar. Atau kita mau responsi, bahas-bahas soal. Tapi kalau menerima responsi berarti ujiannya cuma sekali aja di ini. Di pertemuan ke-16. Kalau 2 kali diambil yang paling besar ya, Bu? Alhamdulillah. Coba aja didiskusikan dulu ya. Didiskusikan dulu, nanti kasih tahu ke saya keputusan kalian ya. Oke, anak-anak, kita akhiri kuliah kita kali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk.